kembali ke dunia dalam kemuliaan-Nya. Segera datanglah Yesus, segera datanglah Yesus. Marlas ni roh amanisi sudah datang tidur, masih holsi tutudui di Yesus di pertubuh rodong itu katai merenungan hasang Sayro maho Yesus, Sayro maho Yesus. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas-tugas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam Kitab Roma pasal 2 ayat 16. Dikatakan demikian, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian saudara-saudara, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kecenderungan pemahaman yang salah dianut oleh pengikut Kristus yang berlatar belakang Yahudi. Mereka menempatkan level keselamatannya di atas pengikut Kristus yang berlatar belakang non-Yahudi. Hal ini mereka utarakan dengan alasan bahwa kepada mereka telah diberikan hukum Taurat, sehingga mereka tahu apa yang baik dan yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi mereka menekankan posisi mereka sebagai keturunan Abraham. Hal inilah yang mau dikoreksi oleh Paulus di tengah-tengah jemaat di kota Roma. Paulus mengatakan bahwa Allah telah memberikan petunjuk dan aturannya yang tidak tertulis di dalam hati mereka yang tidak mengenal hukum Tuhan yang tertulis, yaitu hukum Taurat. Posisi kedua golongan, baik Yahudi maupun non-Yahudi, sama di hadapan Allah dalam penghakimannya. Pada akhirnya Tuhan akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini juga mengingatkan kita saat ini supaya jangan ada menyombongkan diri di hadapan Tuhan tentang posisi yang lebih diuntungkan untuk mendapat keselamatan. Bagaimanapun posisi kita di tengah-tengah pelayanan, tidak akan mendapat level yang lebih tinggi daripada orang lain di luar sana. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita mengatakan bahwa kita lebih diutamakan dalam keselamatan dan anugerah Tuhan. Yang tidak kalah penting lagi adalah
bahwa ternyata tidak selamanya apa yang baik dilihat mata bersumber dari hati yang tulus dan murni sebagai buah dari iman. Kepura-puraan bisa terjadi dalam kehidupan ini, yaitu pura-pura baik, pura-pura menolong, pura-pura bersedekah, pura-pura melayani, dan yang lainnya. Semuanya serba pura-pura, tidak tulus dan murni. Saudaraku, hal berpura-pura ini akan terbongkar pada hari kedatangannya. Ketika lonceng penghakiman dimulai, apa yang tersembunyi dari mata kepada manusia, nanti semuanya terlihat jelas oleh Sang Hakim Agung, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu saudaraku, mari buanglah segala kepura-puraan. Lakukan yang baik, yang berkenan, dan yang tulus. Niscaya anugerah keselamatan akan diberikan kepada kita di dalam penghakiman terakhir. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Kami adalah sama di hadapan Tuhan. Apakah orang yang telah menerima hukum Taurat ataupun yang tidak punya hukum Taurat, tapi Allah bekerja dan menuliskannya di dalam hatinya. Dan sesuai dengan itulah Tuhan nantinya akan menghakimi semua umat manusia. Untuk itu Tuhan, kami tidak dapat menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa, yang butuh pertolongan Tuhan. Hanya anugerah Tuhan sajalah yang telah menyelamatkan kami, sehingga dengan demikian kami boleh hidup dengan tegak di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami, Engkau sendiri yang meneliti hati dan isi hati kami masing-masing, dalam ketulusan bertindak dan berperilaku. Kiranya apa yang telah kami buahkan, pada saatnya Tuhan akan menghakiminya. Hari ini dan zaman ini adalah hari di mana kami sedang menantikan kedatangan Tuhan. Satukan hati kami Tuhan. Sucikan dan murnikan hati kami Tuhan, untuk dapat melakukan yang sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam pekerjaan hari ini, kiranya Tuhan membimbing dan mengajar kami, supaya kami hidup dan boleh melakukan tugas-tugas kami. Itu kami lakukan keluar dari buah iman kami. Terima kasih Tuhan, banyak di antara jemaat-Mu pada saat ini tengah menderita sakit penyakit. Hanya kepadamu kami Tuhan datang memohon, berikan kesembuhan kepada mereka, jamah mereka Tuhan, supaya mereka boleh pulih dan sembuh dari penyakitnya. Banyak di antara kami Tuhan yang pada hari ini dalam keadaan di mana kami sedang menantikan pekerjaan-pekerjaan yang belum kunjung tiba. Tunjukkan Tuhan pekerjaan yang dapat kami kerjakan, sehingga semua itu dapat menghasilkan apa yang baik untuk kebutuhan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami
yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Yesus na palua o samindo loa alani